dengan membawa kemenangannya dikenang dengan Fat Makkah. Jadi ini di Al-Qur'an ya, mengingatkan kita ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasaruhu Allah. Id akhrajahul ladina kafaru. Taniyas naini id huma fil qor. Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi ayyadahu bi junudil lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla kalimatullah al-husna wallahu azizun hakim. Ini kalau kita artinya ya, jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang-orang kafir mengusir dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam Mekah. Ya, ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat oleh. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ini dari surat At-Taubah ya. Dan Allah memuji orang-orang yang berhijrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hari kemenangan Fat Makkah bersabda, tidak ada hijrah setelah menaklukkan kota Makkah. Akan tetapi jihad dan niat. Dan jika kalian diminta untuk pergi berjihad, maka pergilah. Mutafaq alaih dari jalur Aisyah radhiyallahu anha. Maka maknanya tidak ada hijrah dari Makkah karena dia telah menjadi Islam. Ya, termasuk adik-adik ini hijrah dari tempatnya masing-masing untuk ke ITS, untuk mencari ilmu. Ya, jadi hijrah dalam modern ini adalah memberi makna yang lain ya untuk kebaikan. Kalau saya dulu saya hijrah 12 tahun saya di Jerman. Pertama membawa misi diplomatis Indonesia ke Jerman, yang kedua menyebarkan Islam wasatiyah. Kalau Anda mereka kadang-kadang orang Jerman mengatakan bahwa bagus sekali ya Islammu ya, gitu. Padahal kalau kita katakan Islam ya itulah karena kita bersyukur di Indonesia kita diajari oleh founding father kita ya, oleh guru-guru kita, oleh para ulama kita dengan Islam wasatiyah. Nah, kalau kita lihat ya Sirah Nabawi ini hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah ya, yang terjadi pada tahun 622 Masehi. Bukanlah sekedar peristiwa dalam sejarah Islam, tetapi banyak petuah dan pelajaran berharga bagi kita yang terpenting. Di antaranya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW ketika keluar dari Mekah berhijrah menuju Madinah itu tidaklah dalam keadaan membenci penduduk Mekah. Justru beliau cinta kepada penduduk Mekah. Oleh karena itu ketika beliau keluar meninggalkan Mekah, beliau berkata, demi Allah, sungguh kamu Makkah adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi Allah yang paling dicintai Allah. Seandainya aku tidak dikeluarkan darimu, maka tiadalah aku keluar darimu. Ya, ini hadis riwayat Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, Ibnu Majah dari Abdullah bin Adi bin Amrah radhiyallahu anhu. Maka ada semboyan yaitu yang seringkali oleh ketika kita berjuang ya di Indonesia, hubul waton minal iman. Inilah tadi hadisnya sudah jelas itu ya, bahwa Rasulullah itu cinta kepada Makkah. Maka ada orang yang menanyakan terkait dengan hubul waton iman itu enggak ada hadisnya ini yang dulu diberikan ya sangu oleh Kyai Hasyim Asy'ari kepada para pejuang arek-arek Surabaya yang membebaskan dari cengkeraman penjajah di sini.
Ya, ini menunjukkan betapa kecintaannya beliau kepada Makkah dan penduduk Makkah, sebagaimana makalah populer menyatakan bahwa hubul watan minal iman, cinta tanah air adalah ekspresi kesempurnaan iman. Ya, kalau adik-adik. Tapi kita tidak lupa itu watan. Oke, tadi ada yang bocor ya. Saya lanjutkan. Jadi adik-adik ya, kalau misalkan Anda keluar negeri ya atau kemana gitu ya, maka bagaimana kita membela negara kesatuan Republik Indonesia, itu ada hadisnya tadi ya. Perhatikan ini hadisnya. Sering orang bertanya, nggak ada itu. Nggak ngajar ini. Salah satu apa namanya? Ya, jadi orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah meninggalkan apa-apa. Ya, sama kita di sini hijrah ini bermakna lebih luas, meninggalkan adat atau tradisi, fanatisme, kesukuan dan menegaskan. Kalau Anda sekolah, Anda pergi ke gitu ya, kita jadi minoritas. Nah, kita bagaimana menempatkan diri? Anda pergi ke Jepang lah, berbicara bahasa Jepang. Kalau kita ya berbicara bahasa Korea. Sekolah di Jerman ya bisa bahasa Jerman, ya, sehingga kita bisa bergaul, kita bisa menunjukkan Islam wasatiyah yang ada. Ini ada keistimewaan 10 Muharram. Ada peristiwa penting dari 10 Muharram ini, mulai dari Nabi Adam alaihissalam yang bertobat kepada dosa-dosanya dan tobat tersebut diterima oleh Allah. Kemudian berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Judi dengan selamat setelah dunia ini dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan ini. Selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksaan Namrud, ya, api yang membakar. Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir karena terkena fitnah. Nabi Yunus alaihissalam selamat keluar dari perut ikan hiu. Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan Allah dari penyakit yang menjijikkan. Nabi Musa alaihissalam dan umatnya kaum Bani Israel selamat dari pengejaran Fir'aun di Laut Merah, ya, sekitar 500.000 orang selamat masuki gurun Sinai. Jadi kalau saya yang bisa pernah melihat ini di Kairo itu ada Museum Mesir, Museum Nasional Kairo itu ada muminya, mumi Fir'aun yang waktu kala itu yang mengejar Nabi Musa, ada di dalam museum itu. Nah, dan menarik ya di Indonesia ini bahwa kenapa di Indonesia ini Islamnya itu membumi, ya, karena kebetulan ketika Islam masuk di Indonesia itu dibawa oleh kaum Ujara, ada dari Arab Saudi, kemudian ada dari Cina, ya, kemudian yang paling masif itu ketika para wali itu menyebarkan dengan budaya. Ya. Kenapa Islam di Andalusia hilang? Karena Islam di sana itu dikembangkan hanya kekuasaan gitu ya, tanpa menyentuh ke dalam ke bumi, menginjak bumi. Maka kalau kita perhatikan ini adalah salah satu budaya yang menghargai atau fadilahnya bulan Muharram itu dulu yaitu dari abdi dalam ya Keraton Yogyakarta itu berjalan mengelilingi benteng sambil diem bisu gitu ya, atau bisu mengelilingi benteng. Ini yang pertama ya mensyukuri nikmat Allah, kemudian mengevaluasi diri, ya kemudian menghargai ya bulan Muharram. Lalu ini cinta binatang gitu ya, cinta binatang karena kalau di Jogja itu topo bisu, kalau di Solo karena waktu dulu itu Susuhunan itu sangat cinta kepada kerbau, maka kerbaunya diajak giring. Ini adalah salah satu bentuk cinta kepada binatang.
Dan ini yang paling banyak ya, pawai obor ya, di sebagian besar kalau kita masa kecil dulu, enggak tahu apa adik-adik sekarang. Kalau dulu saya masih kecil, masih ingat itu ikut pawai obor ya, waktu masa kecil saya di Sidoarjo, itu saya pernah berkeliling ya untuk memperingati satu Muharram, berkeliling dengan sholawatan gitu ya. Lalu yang di Sunda ini ada tradisi ngadulak, yaitu salah satu diselenggarakan oleh pemerintah Sukabumi, yaitu namanya kompetisi ya, beduk. Dan yang tadi ya di apa namanya kampungnya Laskar Pelangi di Bangka Belitung itu ada tradisi nganggung, yaitu tradisi masyarakat datang ke masjid dan membawa dulang ya berisi makanan ya, ini kayak ini banjaan lah kalau di Indonesia di Jawa ini ya, atau mungkin di Madura ya ada. Dan ini di tradisi nganggung ini dilakukan di Bangka Belitung ya, tempatnya Laskar Pelangi itu. Lalu ada bubur Asyura yang sering kita perhatikan ya, dan yang paling banyak ini kalau di kuliner terutama di masyarakat di Kalimantan ya, tapi sekarang sudah menyebar ke Nusantara ya, kadang di Jawa juga membuat bubur Asyura di mana dibuat ya dari beras yang dimasak lama dengan santan dicampur dengan berbagai macam sayur mayur. Lalu ada ziarah kalau kita di daerah Magelang itu ziarah ke Gunung Tidar, di mana di sana berziarah ya Syekh Subakir dan Kiai Sepanjang dan Kiai Semar yang menyebarkan agama Islam. Nah, kalau kita perhatikan ya dari sekian itu ya kita pelajari dakwah zaman now itu bisa dakwah ITEK ya, dengan kalau kemarin itu Pak Purwanto dengan ayat-ayat semesta yang setiap Selasa memberikan pencerahan di Masjid Manarul Ilmi, dakwah ketahanan pangan, dakwah ketahanan energi, dakwah lingkungan hidup, dakwah melawan COVID-19 ya dengan kesehatan. Kemudian maka kampus ITS ini sebagai ladang dakwah, jadikanlah kesulitan belajarmu sebagai ladang jihadmu ya, dan ajang prestasi sebagai medan dakwahmu. Jadikanlah kerumitan rancangan pembelajaran sebagai ladang jihadmu dan kelas kuliah sebagai medan dakwahmu. Jadi jujur ya, jihad kita jujur mengerjakan gitu ya, lalu menghormati guru, menghormati dosen, dan juga membantu teman-temannya yang susah. Lalu jadikanlah riset dan inovasi sebagai ladang jihadmu dan publikasi ilmiah sebagai medan dakwah. Nah, kalau penutup ya, bahwa makna dari hijrah itu adalah perpindahan dari keadaan yang kurang mendukung dakwah kepada keadaan yang mendukung. Hijrah itu perjuangan untuk suatu tujuan yang mulia karena memerlukan kesabaran dan pengorbanan. Lalu hijrah itu adalah ibadah karena motivasi atau niat adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan. Dan hijrah itu harus untuk persatuan dan kesatuan ya, bukan untuk perpecahan. Hijrah adalah jalan untuk mencapai kemenangan. Hijrah itu untuk mendatangkan rezeki dan rahmat Allah. Dan hijrah itu adalah teladan Nabi dan para sahabat yang mulia, yang seyogyanya kita ikuti. Sumber-sumber pustakanya di Makasih, Dangesun. Thank you. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus Rubianto atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, karena pemaparan materi telah selesai disampaikan, maka tibalah kita di acara sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya, bisa raise hand terlebih dahulu.
Baik, kepada ITS underscore Arlin Tama dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya, suara saya masuk enggak ya? Ya, Assalamualaikum Bapak Agus Rubianto. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arlin Tama Dewi Sucoko, biasa dipanggil Arlin. Nah, di sini saya mau bertanya, Pak. Oh iya, kurang keras ya. Iya, perkenalkan, nama saya Arlin Tama Dewi Sucoko, biasa dipanggil Arlin. Di sini saya mau bertanya, Pak. Sebelum saya mengikuti webinar ini kan saya sempat searching itu masalah bulan Muharram. Terus ada yang bilang kalau menyelenggarakan pernikahan pada bulan Muharram ini hukumnya haram, Pak. Padahal kan yang kita tahu kalau Allah itu cuma mengharamkan perperangan, bukan pernikahan kalau di Al-Quran, Pak. Mungkin seperti itu. Saya izin bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya yang dilarang, yang tidak diizinkan itu adalah peperangan. Dan kalau mengenai bagaimana pernikahan di bulan Muharram itu merupakan budaya ya, gitu ya. Ya sekarang tergantung dari masing-masing individu. Ya, kalau apakah dia mau menyelenggarakan pernikahan di bulan Muharram, maka bulan-bulan yang memang kalau kita lihat ya, bulan Muharram ini kan punya keutamaan ya, fadilah. Fadilahnya itu yang tadi yang saya sebutkan ya, bahwa bisa apa namanya itu mengajak bangsa Israel itu untuk hijrah agar tidak dibunuh oleh Fir'aun. Ya. Kemudian yang 10 Muharram tadi ketika Nabi Yunus keluar ya, dari ikan pausnya itu sendiri. Nah, memang kalau orang mau, kalau saya itu bersifat pribadi. Kalau saya sih lebih baik di bulan-bulan tidak Muharram, ya. Walaupun yang dilarang itu hanya peperangan. Mungkin saya sendiri juga belum tahu ya, tidak paham benar kenapa diharamkan menikah bulan Ramadan ya, tidak diharamkan menikah di bulan Muharram itu ya. Itu saya kira yang bisa saya jawab ya. Mungkin nanti Mbak Erli ya bertanya kepada orang yang lebih ahli lagi. Pak Erli tanya tentang saya tentang laser sampai dalam, saya jawab. Ya, jadi nanti kalau yang terkait dengan ya memang kalau saya lihat ini budaya ada yang sebaiknya ya tidak menikah di bulan Muharram. Tapi benar tadi yang dikatakan bahwa yang dilarang itu adalah peperangan. Mungkin ada yang ahli hadis atau ahli apa yang bisa menjelaskan ya, Mbak. Tapi kalau saya secara pribadi jarang sekali ya orang yang menikah pada Mbak Arlina mau menikah bulan Muharram. Ada rencana gitu. Ya kira-kira seperti itu Mbak Arlina. Mohon maaf mungkin saya tidak bisa menjawab secara sempurna ya. Memang mungkin nanti ahli hadis ya yang bisa menjelaskan terkait itu. Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Baik, selanjutnya terdapat pertanyaan dari ITS underscore Mbak Arfielda. Silahkan dapat menyampaikan pertanyaannya.
Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah dengar, Mbak. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Arfielda dari Fisika ITS. Izin bertanya, Pak. Pada bulan Muharram ini kan salah satu bulan yang diharamkan ya. Salah satu bulan haram. Nah, banyak mukjizat yang terjadi. Salah satunya tadi sempat disebutkan, contohnya mukjizat dari Nabi Ayub, Nabi Yunus, dan Nabi Musa. Nah, pertanyaan saya ini yang pertama itu bagaimana cara kami remaja saat ini itu untuk meneladani bulan Muharram. Dan dalam meneladani itu apakah kita harus selaras dengan perkembangan modernisasi perkembangan Islam. Lalu pertanyaan saya yang kedua itu mengenai mukjizat, Pak. Di sekitar saya itu terjadi fenomena banyak, yang saya ketahui itu banyak orang-orang itu yang mengaku-ngaku bisa menyembuhkan orang, bisa melakukan pengobatan itu dengan mengatasnamakan agama. Nah, itu tuh fenomena yang saya sendiri itu tidak yakin gitu Pak, ada manusia yang bisa menyembuhkan manusia gitu kan Pak. Tapi mereka itu mengatasnamakan Islam dan agama. Nah, menurut pandangan Bapak bagaimana Pak? Terima kasih, mungkin itu saja. Ya, fadilahnya bulan Muharram itu adalah kan hijrah ya Mbak ya. Jadi Mbak Arfielda tadi sudah hijrah itu. Hijrah dari pemikiran yang enggak realistis menjadi yang realistis. Ya kita sebagai seorang saintis ya nantinya, ya kita tentu semuanya itu adalah harus ada dasarnya. Seseorang itu bisa menyembuhkan dan sebagainya. Memang ada beberapa hal yang untuk menyembuhkan itu bukan untuk ilmu ya. Sesuatu yang gaib misalkan itu ada ilmunya sendiri. Ya. Tetapi kalau penyakit ya, kalau kita lihat dari anatomi dan fisiologi dari tubuh kita, itu orang sehat apabila di dalam tubuhnya ya, metabolisme tubuhnya itu baik. Nah, kita based on science gitu ya. Jadi ada satu hal yang bisa diselesaikan ya secara saintifik gitu. Dari proses penyembuhan misalkan Anda perhatikan ya, saya setiap hari Minggu itu mengajak orang ya, melatih orang untuk menjadi sehat dengan membangkitkan energi yang ada di dalam tubuh manusia. Ya, di mana tubuh manusia itu ada energi yang bisa dibangkitkan, bisa dilatih sehingga membuat massa-massa otot itu menjadi mudah kembali. Kemudian aliran listriknya, elektromagnetik bisa kita manage, kita atur. Ya, kalau biasanya saya melatih yaitu dengan ilmu titik nol, ya, semuanya sangat ilmiah ya. Kalau bahasa itunya dari gitu, bahasa penemunya, itu menemukannya itu. Tapi kalau kita perhatikan gerakan-gerakannya itu ada gerakan ruku, ada gerakan salam dan sebagainya ya, seperti gerakan-gerakan sholat yang ada. Nah itu dijelaskan secara ilmiah, sangat ilmiah sekali. Ketika itu ya atau fukang itu maka akan timbul elektron-elektron yang ada di situ sehingga menjadi muatan negatif. Kalau yang seperti ini bisa diterima. Terus dengan akupuntur misalkan ya, di mana di situ titik-titik baik akupuntur dengan cara laser jatuh berkaitan dengan anatomi dan tubuh manusia. Titik yang berhubungan dengan pankreas, titik yang berhubungan dengan hati, titik yang dengan jantung, sehingga seseorang yang sakit bisa dimodulasi kalau bahasa fisikanya itu. Apakah itu modulasinya listrik, apakah dengan jarum atau modulasinya dengan laser ya, dengan laser akupuntur dan sebagainya. Jadi itu Mbak, ini bagi kita sebagai orang yang apalagi Mbak Arfielda
Ini yang bertanya namanya Ar semuanya itu. Satu Arlini, satunya Arfielda. Jadi sama-sama Ar. Saya juga Ar, Agus Rubianto, kan singkat itu ya. Aru saya, Agus Rubianto, Ar juga saya. Gitu kira-kira Mbak Arfielda. Terima kasih Pak sudah menjawab. Baik, selanjutnya mungkin teman-teman sekalian ada pertanyaan lagi, bisa raise hand atau apabila terkendala untuk on mic, bisa menuliskan pertanyaannya dalam kolom chat box. Baik, untuk pertanyaan pertama dari acara _Intania. Permisi Pak, saya Intania Citra ingin bertanya. Tadi terdapat dalam PPT bahwa hijrah adalah meninggalkan larangan Allah. Mengingat bahwa manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga kerap kali hilaf melakukan larangan Allah. Lalu bagaimana keadaan hijrah kita apabila kita kerap kali masih hilaf melakukan larangan Allah? Ya, apa namanya? Ya, kita berusaha ya, namanya hijrah itu kan tadi disebutkan ya untuk meninggalkan larangan-larangannya. Kalau kita misalkan khilaf gitu ya, maka kita harus melakukan istighosah ya. Kita minta ampun kepada Allah ya, bahwa manusia memang tempatnya khilaf dan salah, maka oleh sebab itu kita harus introspeksi diri. Kemudian kita melakukan amalan-amalan untuk ya memohon ampun kepada Allah. Ya, Anda nanti bisa pelajari, zikirnya banyak beragam ya. Terserah yang mana yang paling Anda sukai, yang paling cocok begitu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari ITS_ Mas Fernando. Izin bertanya, maaf sebelumnya dikarenakan saya terkendala mic. Perkenalkan, saya Fernando dari Fisika ITS. Izin bertanya kepada Prof. Agus terkait materi yang telah dipaparkan. Bagaimana pendapat Prof dengan budaya atau tradisi Jawa pada bulan Muharram ini dari kacamata Islami? Karena yang saya tahu beberapa orang masih memperdebatkan hal ini, termasuk salah atau melenceng dari ajaran Islam. Terima kasih banyak, Prof. Ya, karena apa namanya budaya itu ya di dalam menarik ya, karena sejarah bagaimana Islam masuk di Indonesia, terutama di Jawa. Karena Jawa itu memiliki budaya yang luar biasa, yang sangat tinggi sekali ya karena itu. Makanya dan masyarakat umumnya adalah Hindu. Sebab itu tidak di apa namanya cara dakwanya itu yaitu dengan budaya. Makanya ada Sunan Kalijogo itu ya dengan wayangnya. Maka Anda perhatikan di wayang itu ada tokoh-tokoh yang tidak ada di mitos Hindu. Semar, Gareng Petruk, dan Bagong. Itu kan menunjukkan bagaimana
mengajarkan sesuatu bahwa orang itu di mata Allah itu sama. Ya, kemudian ada di dalam pewayangan itu bahwa senjata yang paling ampuh itu adalah 2 kalimat syahadat, jimat kalimah sodo. Nah, sedangkan budaya-budaya Muharram yang saya tunjukkan tadi, itu banyak yang bagus ya, ada yang memang yang tidak Islami. Kalau yang tidak Islami kita ya ditonton saja gitu kan. Kalau tadi kayak budaya bisu itu, topo bisu itu sebenarnya makna harfiahnya itu adalah merenung ya. Di dalam satu Muharram itu sambil berjalan mengelilingi benteng kita merenung apakah kita sudah berhijrah dari perbuatan-perbuatan yang dulunya itu jelek menjadi baik. Ya, kemudian tadi ada yang kuliner, yang makanan Asyura gitu ya. Di sana kita perlihatkan bahwa ada budaya yang karena di bulan Muharram itu banyak fadilah-fadilahnya, maka membikinlah makanan ya, yang nantinya itu makanannya itu disedekahkan. Makanan itu saling beri ya, saling sharing. Ini kan menambah tali silaturahim. Demikian pula dengan pawai obor. Ya, pawai obor itu kita juga siar Islam. Sambil kita bersolawat, waktu berjalan, ya kita melantunkan ayat-ayat suci, ya. Kemudian kita juga, ini kan salah satu syiar. Lalu ada biasanya yang budaya tadi, yaitu siar dengan beduk, ya, menabuh beduk. Beduk ini kan ciri khas budaya. Ya, budaya yang kalau di Jawa itu di Indonesia memanggil orang untuk sholat, gitu ya. Yang ada bertalu-talu gitu kan. Nah, ini beduk itu kan mencirikan bahwa ini Islam. Ya, jadi kita harus pandai-pandai filter lah. Tetapi ingat adik-adik sekalian ya bahwa bagaimana Islam dan di Andalusia itu hilang sampai sekarang itu ya karena dia tidak mengakar dengan budaya-budaya yang ada di Spanyol itu. Beda dengan di kita di Indonesia. Hampir setiap orang tadi saya sebutkan ada beberapa ya yang kuliner, kemudian abid ya, pawai obor dan sebagainya itu mengakar di dalam bangsa kita. Dan kita bersyukur bahwa Islam yang berkembang di Indonesia ini Islam wasatiyah gitu ya. Kalau Anda lalu distribusi Gaussian tadi, itu distribusinya ada di tengah-tengah. Dan ini juga diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari ITS_ Mas Mohnovaldi. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Sebelumnya saya Muhammad Novaldi dari Fisika ITS 2022. Saya izin bertanya. Ini terkait dengan keyakinan. Kan tadi Bapak menjelaskan bahwa ya analoginya kan harus sesuai dengan distribusi Gaussian grafiknya. Nah, kalau misalkan itu di dalam distribusi Gaussian itu di sisi kirinya itu budaya masyarakat dan sisi kanannya itu adalah tentang agama. Terus saya tuh lebih memilih ke sisi kiri budaya masyarakat karena saya dan lingkungan masyarakat sekitar saya itu percaya kalau ini terkait dengan pernikahan. Kalau misalkan menikah di bulan Maulid Nabi itu percaya bahwa nanti anak yang dihasilkan itu akan memiliki ketidaknormalan dan sebagainya. Nah, saya meminta pendapat dan nasihat dari Bapak terhadap apa yang saya lakukan sejauh ini. Terima kasih, Pak. Ya itu terserah sampean, Mas. Itu pilihan. Yang distribusi Gaussian itu bukan itu maknanya, Mas. Yang maksudnya itu kiri itu kelompok kiri, komunis gitu loh.
yang kanan itu liberal. Ya, nah kalau budaya itu ya apa namanya, kalau budayanya tidak bertentangan dengan Islam ya tidak apa-apa Mas Faldi. Itu apa namanya, itu salah satu kearifan lokal. Mas Faldi dari mana Mas? Di Madura, Pak. Oh, Maduranya mana? Pamekasan. Oh, Pamekasan. Apalagi Pamekasan di sana, kan kelompok-kelompok elit di sana itu ya. Apa namanya, di sana itu nah di sini apa terkait dengan pemilihan kayak tadi ya, pernikahan bulan Maulud dan sebenarnya itu kan bagaimana bulan-bulan tersebut ya, bulan-bulan yang punya fadilah-fadilah itu sudah beralkulturalisasi dengan budaya ya, dengan misalkan di Pamekasan ya. Ya, yang penting itu tidak bertentangan ya tidak apa-apa. Dan itu adalah pilihan individu, Mas Faldi. Dan Mas Faldi harus bangga sebagai Pamekasan, orang Pamekasan. Di sana kulinernya yang terkenal apa, Mas, di Pamekasan? Lala, Pak. Gimana? Sate lalat. Oh, sate lalat itu. Oh, itu khas Pamekasan itu ya? Iya. Satenya kecil-kecil gitu ya? Iya. Itu apa? Dari bahannya apa? Sapi atau kambing? Kebanyakan sapi, Pak. Oh, banyakkan sapi. Oke lah, suatu saat saya harus mencicipi sate lalatnya di Pamekasan itu. Iya. Oke, saya kira demikian, Mas. Jadi semuanya dikembalikan kepada kita. Kalau saya sendiri misalkan budaya sholawatan gitu ya, kalau saya suka. Dan waktu kita berdiplomasi di Jerman itu kita menampilkan sholawatan, gitu ya. Kita membuat pagelaran wayang orang dan wayang kulit yang berkisah dengan Wali Songo di sana. Dan orang Jerman sangat mengapresiasi itu. Tidak hanya ini, dari sahabat-sahabat kita dari Malaysia, dari Brunei, itu ya. Kemudian dari negara-negara ASEAN itu kita undang dan kita tunjukkan bagaimana wasatiyahnya Islam di Indonesia. Oke, itu Mas Faldi. Baik, terima kasih, Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari ITS_M Makinun, izin bertanya, perkenalkan saya Makinun Amin dari Fisika ITS. Saya ingin bertanya, apa jawaban seorang Muslim jika ada seorang ateis yang menuduh bahwa mukjizat Nabi seperti Isra Mi'raj dan membelah bulan itu adalah bohong? Ya sudah, Mas, wong ateis kok nggak percaya, nggak usah diinikan. Ya, kalau saya EGP saja. Karena agama itu ada sesuatu yang gaib. Maka coba Anda saudara punya teman ateis itu kosong jiwanya itu. Ya, makanya orang yang ateis itu sering ada yang bunuh diri, yang karena nggak ada cantolannya. Makanya kita bersyukur ya bahwa kita itu beragama gitu ya. Dengan beragama itu hati kita itu diasah. Ya. Anda berpikir, Anda bertafakur, ya, Anda datang ke masjid, kemudian Anda berdoa, ya itu kan tenang. Terus kemudian ada peristiwa Isra Mi'raj, dia nggak percaya, ya sudah, namanya ateis, jangan dipikirkan, biar saja. Kalau kita ya yakin, karena Rasulullah peristiwa Isra Mi'raj itu disitulah menunjukkan bagaimana jati diri kita dan keimanan kita. Percaya enggak kita ketika mereka berdebat seperti itu? Jadi pengalaman saya ya ketika tapi kalau kita itu berbaik ya, teman yang ateis itu menghargai kita. Saya punya pengalaman ketika saya ke Jerman itu membawa delegasi Indonesia. Saya bilang bahwa ini delegasi ini yang akan studi di Jerman ini adalah Islam. Jadi mohon kiranya nanti ketika masak dan sebagainya makanan halal. Beliau bertanya, ngomong, "Ich bin ateis."
karena dari Jerman Timur gitu ya. Saya ateis. Tetapi karena saya mengatakan bahwa orang yang datang ini Islam, maka beliau berusaha ya Obul Ibn Ateis Herubianto, ihku meremih di Gesta aus Indonesia. Walaupun saya ateis, saya urus orang Indonesia ini dengan cara Islami. Nanti akan saya carikan makanan-makanan yang halal. Saya akan belikan ayam-ayam atau daging-daging itu yang halal. Karena kebetulan dia harus beli agak jauh ya ke Berlin gitu, walaupun tempatnya itu di Frankfurt Oder di Berlin Timur ya, tapi dia berusaha untuk mencarikan seperti itu. Ya, jadi walaupun dia ateis biasa saja Mas, persahabatan tetap, tetapi akidah ya beda. Sampeyan nggak percaya mengenai Isra Mi'raj, ya karepmu kan kalau saya gitu. Tetapi saya adalah saya gitu. Saya Muslim, ich bin Muslim, ich komme aus Indonesia. Dan Kunst mal ya beda ich in die Richtung. Kalau saya jangan Anda nanti kalau sekolah di Jerman Anda dikelilingi oleh orang-orang ateis sampai. Pertanyaannya, apakah Anda bisa survive di sana? Ya, apakah Anda bisa berkolaborasi dengan orang-orang di sana? Nah, itu adalah hijrah yang sesungguhnya. Terima kasih Mas, pertanyaannya bagus sekali. Mas Makinun, dari mana Mas Makinun? Mana tadi Makinun? Hilang sudah. Mungkin Mas Makinun terkendala untuk on mic. Gitu. Ya, enggak apa-apa. Tapi asalnya dari mana Mas Makinun Amin ini? Ada yang tahu? Enggak ada, belum kenal ya. Iya, sampai ini anak-anak anak-anak COVID ya, anak-anak Zoom ya. Ya wis, nanti kan Agustus kan sudah mulai offline itu. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan lagi. Sampai jam berapa, Mbak? Kita ini, Mbak Dila. Sampai jam 10.25, Pak. Oh ya, oke, masih ada waktu, masih ya. Silakan kalau mau ada pertanyaan lagi. Kalau mau bertanya Muharraman di Jerman kayak apa gitu ya, Anda apakah Anda mau belajar bahasa Jerman gitu ya? Silahkan kalau mau tanya. Ya, selain Muharram lah, silakan lah. Terkait dengan silakan. Baik, untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya, bisa raise hand atau menulis pertanyaannya dalam chat box. Untuk teman-teman diingatkan untuk tidak lupa mengisi link absensi. Baik, pertanyaan selanjutnya dari ITS_ Mas Mohnovaldi. Bisa disampaikan pertanyaannya? Terima kasih. Saya izin bertanya lagi, Pak. Kalau Oh ya, silakan Mas. Terkait di Jerman, Pak. Kalau di Jerman itu kan ada kayak NU atau Muhammadiyah gitu, Pak. Oh ya. Terus posisi Bapak yang sebagai orang Indonesia itu dalam lingkup di sosial Jerman itu seperti apa? Terima kasih, Pak. Ya, kalau kan tidak hanya NU dan Muhammadiyah, ada yang lainnya saja. Ya, jadi kita rukunkan aja, kita buat kegiatan bersama-sama. Kalau di sana itu ada namanya PCI NU, Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Jerman. Ada PCI Muhammadiyah Jerman Raya, ya, Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah Jerman Raya. Kemudian ada Persatuan Muslim Eropa, ya, macam-macam di sana itu. Tapi ya enggak apa-apa, kita sebagai atasan pendidikan, wakil pemerintah ya kita jadikan satu, kita kumpulkan. Ya, ada kegiatan-kegiatan kita ngadakan bersama-sama. Itu Mas Valdi. Jadi kalau misalkan yang
yang suka sholawatan, yang suka maulid Nabi, itu kan saudara-saudara kita di PCI NU gitu ya. Dan tapi kadang ada satu kegiatan yang bersama-sama para PCI NU Jerman sama PCI Muhammadiyah Jerman. Itu Mas Faldi. Oh, baik Pak, terima kasih Pak sudah menjawab. Baik, karena sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka sesi tanya jawab dapat dicukupkan. Untuk agenda selanjutnya adalah penyerahan vendel serta dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas, waktu dan Zoom kami persilakan. Baik, teman-teman sekalian yang tidak terkendala jaringan, bisa on kamera. Baik, Pak Agus Rubianto, ini adalah sedikit kenang-kenangan dari Panitia Kuantum 2.0. Terima kasih atas ketersediaan Bapak untuk mengisi materi pada Kuantum 2 hari ini ya Pak ya. Baik, terima kasih. Untuk Panitia
PDD bisa didokumentasikan dulu. Mungkin saya izin mengambil alih untuk sesi dokumentasi. Baik, buat teman-teman yang sudah on cam bisa untuk bersenyum. Saya, oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk Bapak Rubianto dan teman-teman sekalian. Baik, terima kasih kepada panitia yang bertugas. Untuk teman-teman sekalian, diingatkan untuk jangan lupa mengisi link feedback dari materi Kuantum 2. Sekali lagi, diharapkan teman-teman semua untuk mengisi link feedback yang telah dikirimkan teman-teman panitia dalam kolom chat Zoom. Baik, karena rangkaian materi sudah selesai, jika Bapak Agus Rubianto terdapat acara lain, boleh meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dila. Ya, apa namanya? Saya cukupkan sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, untuk acara selanjutnya adalah ice breaking yang akan dipandu oleh Saudara Arlin Tama. Kepada Saudara Arlin Tama, waktu dan Zoom kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Ya, makasih ya udah mengikuti acara. Nah, kali aja buat kalian yang mau nyari uang jajan, bisa ikut ice breaking ini. Soalnya kan ntar kalau poinnya banyak dapat hadiah dari panitia. Lumayan buat beli boba.
Oke, sebelum kita ke ice breaking, jangan lupa ya buat isi feedback terlebih dahulu. Jangan lupa isi feedback teman-teman. Oke, mungkin aku mulai aja ya. Oke, speaking kali ini adalah coba tebak nabi siapakah ini. Kayaknya buat kalian yang tadi udah uh, ngikutin materinya Pak Agus, ada beberapa sih yang udah di-spill di dalam. Ini tebak gambar kok, dari santuy. Oke, next Mbak Intan. Oke, untuk peraturan games. Yang pertama, game ini menerapkan prinsip bahwa siapa cepat dia yang dapat. Terus, peserta yang ingin menjawab pertanyaan diwajibkan menggunakan fitur raise hand. Peserta yang menjawab secara langsung seperti on mic atau menuliskan jawaban pada kolom chat akan dianggap gugur. Nah, makanya mesti raise hand dulu ya ntar. Peserta yang raise hand tercepat akan diizinkan untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu, dan peserta yang sudah raise hand hanya diperkenankan menjawab sekali untuk setiap satu soal. Jika gagal, soal akan diberikan kepada peserta dengan raise hand tercepat kedua. Sudah siap? Oke, next, Mbak. Oke, ini mungkin masih contoh aja ya. Iya, ini gamenya ini yang pertama itu clue. Clue-nya berupa gambar. Mungkin buat teman-teman yang mau nyoba dulu, ini kayaknya Mbak Arvilda Raisen. Coba Mbak, ini masih belum dapat poin ya, ini masih percobaan. Oke, monggo dijawab. Nabi Daud. Oh ya, perkenalkan nama saya Arfielda dari ITS. Jawabannya Nabi Daud. Apakah benar? Coba, mari kita lihat jawabannya. Oh, benar. Coba plus dulu buat Mbak Arvilda. Oke, itu contoh ya. Makasih Mbak Arvilda karena sudah bersedia menjadi volunteer menjawab pertanyaan. Oke, next. Kali ini yang sesungguhnya, game yang sesungguhnya. Next, Mbak Intan. Oke, buat teman-teman ada yang mau raise hand nggak? Siapa nih kira-kira nabinya? Oke, Mas Muhammad Novel dipersilahkan menjawab, Mas. Jawabannya orang nulis capek. Nabinya siapa, Mas? Siapa? Gak tahu, gak tahu. Harus nabi tak? Saya kira bebas. Ayo Mas coba ditebak. Masa nggak tahu, Mas? Anu ke yang lain aja. Anu kasihan yang nunggu. Ya udah, mungkin yang mau jawab lagi. Siapa ya yang nulis? Ini kayaknya berkaitan sama mukjizat sih. Nabi yang bisa menggambar. Siapa tuh? Mungkin di next aja kali ya Mbak Intan. Nabi Idris. Saya nyari di branding nggak nemu. Aduh, keywordnya harus pas ini, Mas. Nabi Idris. Nabi Idris adalah manusia pertama yang diberi mukjizat berupa pintar membaca dan menulis. Astagfirullah. Kok nggak ada yang tahu? Mungkin terlalu sulit ya. Coba pertanyaan kedua. Next, Mbak. Aku belum lahir, Kak. Oke, wah gampang ini mah.
Oke, dipersilakan untuk yang raise hand pertama adalah Mabrur. Dipersilakan untuk menjawab, Mas. Terpantau banyak Islam KW. Aduh, lo Mas Mabrur ini terhalang on mic ya. Tapi karena ini udah raise hand, terus mungkin ya, at least udah raise hand lah ya. Soalnya yang pertama itu di rules yang pertama kan raise hand. Tapi kalau diajukan rulesnya terus langsung ngechat itu yang dianggap gugur. Jadi ya kita setujui jawabannya. Coba kita next. Apakah jawabannya benar? Ya, Nabi Nuh. Nabi Nuh mendapatkan mukjizat dari Allah berupa keselamatan dari adanya banjir bandang sebagai bentuk azab dari Allah bagi kaum Nabi Nuh yang mengingkari ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau. Terima kasih untuk Mas Mabrur untuk jawabannya. Coba next. Pertanyaan ketiga. Wah, apa ini ada batu sama unta? Coba. Ayo guys, kalau searching di Brandly yang pas ya keywordnya, biar keluar jawabannya. Oke. Ada Mas Muhammad Naufaldi. Silakan Mas, monggo. Nabi Soleh. Alasannya Mas? Alasannya nggak tahu, aku ingat-ingat aja gitu. Ya udah, coba kita next. Apakah jawabannya benar? Nabi Soleh. Beliau dapat mengeluarkan unta betina dari dalam batu besar atas izin Allah. Terima kasih Mas atas jawabannya. Pasti browsing, nggak boleh seuzon Mbak Arfilda. Oke, terima kasih Mas. Masih poin 1 untuk Mabrur dan poin 1 untuk Mas Muhammad Naufaldi. Next. Waduh, ini mah adikku mah pasti bisa. Oke. Ini ada raise hand tercepat lagi, ada Mabrur. Monggo menjawab, Mas. Mas Mabrur dipersilakan untuk menjawab. Iya, on mic dong, Mas. Kok antara salah satu dong. Coba dipilih Mas, kalau nggak dipilih ntar aku yang milih loh. Saya kasih waktu 10 detik untuk searching. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Nabi Ibrahim. Mari kita lihat jawabannya. Nabi Ismail, wah, gugur. Mungkin dari sini dapat dipetik pelajaran kalau Nabi Ismail itu bapaknya, Nabi Ibrahim itu anaknya. Ya Allah. Kalau Nabi Ibrahim itu bapaknya, Nabi Ismail itu anaknya, ya Allah. Astagfirullah, maafkan saya hanya manusia biasa. Iya, Ismail itu anaknya, guys. Bapaknya Nabi Ibrahim. Astagfirullah. Masya Allah. Iya, maaf ya, Mas Mabrur. Poinnya hangus. Oke, next. Wah, apa ini? Kebun binatang. Ini, wah, Mas Bro lagi. Iya, mungkin kali ini harus on mic ya. Kalau nggak on mic, oke, kita serahkan ke kandidat kedua dari UNED, Muhammad Rino. Coba, wah, ada dari UNED. Monggo bisa on mic. Oh ya, jangan lupa perkenalan diri ya. Untuk kesempatannya, ini langsung saja ya. Itu mungkin bisa perkenalan diri terus disebutkan jawabannya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rino Firmansyah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Jember. Menurut saya ini jawabannya itu Nabi Sulaiman. Benar apa salah? Oke, baik, terima kasih. Mungkin bisa disebutkan alasannya kok Nabi Sulaiman, kenapa ya?
Soalnya itu menurut saya berdasarkan yang sering saya lihat di YouTube atau lihat-lihat di hadis itu, Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan binatang. Seperti itu. Baik, Oke, oke. terima kasih. Jawaban diterima. Mungkin kita next aja buat kunci jawabannya. Nabi Sulaiman memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman yaitu mampu berbicara dan memahami bahasa binatang. Subhanallah. Oke, 1 poin untuk Mas Rino, 1 poin untuk Mas Novaldi, dan 1 poin untuk Mas Mabrur. Oke, next Mbak Intan. Wah, apa ini? Mungkin Mas Rino tadi belum itu ya, belum lower hand. Ikan asin. Mungkin lower hand dulu ya guys. Aku hitung sampai 3. Lower hand dulu. Lower hand dulu. Astagfirullah. Lower hand dulu guys. Mas Faldi. Nabi Yunus. Loh, lower hand dulu Mas. Oh, astagfirullah. Aduh. Ya Allah, ya Allah. Udah, enggak dihitung. Lower hand dulu. Aku counting sampai 3. Cepet-cepetan. 1, 2, 3. Mas Mabrur. Harus unmic loh, Mas. Harus unmic. Perkenalan dulu. Izin masuk. Iya. Nama saya Muhammad Mabrur dari PPNS. Jawabannya apa, Mas? Jawabannya Nabi Yunus. Kenapa kok Nabi Yunus? Karena dulu pernah diceritakan kalau Nabi Yunus pernah ada di dalam tubuh ikan paus. Mungkin seperti. Oke, jawaban diterima. Nggak boleh, Mas Noval nggak dapat poin. Coba next Mbak Intan, apakah jawabannya benar? Ikan paus. Iya. Beliau mendapat selamat ketika ditelan oleh ikan paus dalam beberapa waktu ketika beliau meninggalkan kaum Assyria di Ninawa. Oke, 2 poin untuk Mas Mabrur, 1 poin dari Mas Novaldi, dan 1 poin dari Mas Rino. Masih ada nggak ya? Oh, masih ada ternyata. Untuk Mas Novaldi jangan pantang menyerah ya. Oke, next. Ini tadi saya lihat itu, Mas Fernan raise hand pertama, kok udah lower hand? Iya, kepencet. Ya, karena saya notice, jadi ya, Mas Fernan. Coba, apa Mas? Nabi Musa ya? Alasannya Mas? Oh, perkenalan dulu Mas harusnya. Ya, perkenalkan, saya Fernando dari Fisika ITS. Jawabannya Nabi Musa karena berhubungan dengan tongkat dan bisa berubah jadi ular. Ini ada Mbak Maharani ular hangout. Apa itu Mbak? Ular digebukin. Oke, mari kita lihat jawabannya. Iya benar, Nabi Musa dapat mengubah tongkatnya menjadi ular atas izin Allah. Yeay. Oke, 1 poin untuk Mas Fernan. Guys, jangan lupa lower hand dulu ya. Lower hand dulu. Orang dalam. Nggak boleh seuzon, Mas. Kok bagi duo? Ya Allah. Lower hand dulu, guys. Aduh, lower hand dulu. Ntar dilanjut soal selanjutnya. Untuk saudara Anur Fitriah, dimohon lower hand terlebih dahulu. Ini ntar kalau udah raise hand duluan, nggak kehitung loh. Nggak dihitung loh. Mungkin
Oh iya, sip. Oke, next Mbak. Ayo cepet. Siapa nih? Aduh. Put your hands up. Ini ada ITS Rika Jaya Kusuma. Oke, untuk Mbak Rika dimohon untuk mic perkenalan terus menjawabkan jawabannya dan alasannya kenapa menjawab itu. Rika Jaya Kusumawardani dari Fisika ITS. Jawabannya Nabi Ibrahim karena dibakar tidak hangus, masih hidup. Terima kasih untuk jawabannya. Apakah benar? Mari kita lihat slide selanjutnya. Sedang aerobik di atas api. Iya, Nabi Ibrahim. Mukjizat beliau tidak dapat terbakar oleh api. Terima kasih Mbak Rika. Oke, ternyata masih tersisa 2. Kalian mesti cepat-cepat mencet fitur raise hand ya. Sisa 2. Oke, next saja Mbak Intan. Wah, apa nih, Han? Apa ini? Wah. Nabi siapa nih? Oke, ini ada Mbak Rika lagi. Ada petir. Oke, karena tadi udah perkenalan bisa langsung disebutkan jawabannya dan alasan memilih jawaban itu. Jawabannya Nabi Muhammad dapat membelah bulan. Bukan Thor, Mbak. Oke, coba di next Mbak Intan. Nabi Muhammad ketika beliau membelah bulan. Oke, benar. Wow, 2 poin untuk Mbak Rika dan Mas Mabrur. Kalian kurang cepet, guys. Tinggal satu. Penentuan mendapatkan uang saku. Oke. Ini tolong Mas Rizky untuk lower hand terlebih dahulu. Wah, Mas Rizky ini terlalu semangat kayaknya. Bisa lower hand dulu, Mas. Atau ntar nggak kehitung loh. Iya, Mas Rizky ini nggak capek tangacin terus. Ya, aku hitung sampai 3 ya. Oh ya, sip. Oke, siapkan fitur raise kalian. Oke, next Mbak Intan. Ya Allah. Lah, Mas Rizky tadi raise hand nggak sih? Aku itu sampai 3, kalau nggak jawab aku alihkan ke peserta yang lain. 1, 2, 3. Oke. Loh, udah gugur ya, Mas. Ini dari Mas Mabrur lagi. Silahkan jawab dan sertakan alasannya, Mas. Izin menjawab Nabi Isa. Alasannya, Mas? Lupa kalau kemungkinan kalau nggak salah menghidupkan yang sudah mati, mungkin lupa soalnya. Mari kita cek jawabannya. Next slide. Nabi Isa menciptakan burung hidup dari tanah liat. Mujizat ini bisa disaksikan masyarakat atas izin Allah. Yeay, poin tertinggi diduduki oleh Mas Mabrur. Kemudian kedudukan kedua diduduki oleh Mbak Rika. Mas Fernan jangan nangis, Mas. Masih mendapatkan uang sejumlah 500 rupiah. Enggak bercanda. Ntar aku minta kontak e-wallet kalian ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya dari awal sampai akhir dan keaktifannya menjawab ice breaking ini. Mungkin dapat saya cukupkan, saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Baik, tibalah kita di penghujung acara. Untuk menutup
agenda kita hari ini, mari kita berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mendengarkan dalam acara Kuantum. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat. Saya Dila pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Mungkin kalau ada kesibukan lain boleh langsung leave.